الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur, pujian, sanjungan pada Allah. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, meminta ampun. Kepadanya lah kita meminta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepadanya lah kita meminta hidayah, petunjuk. Semoga senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita, membimbing agar senantiasa di atas kebaikan, di atas ketaatan kepadanya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sahabat sunnah, pada malam hari ini kita akan membahas tema pembahasan tentang menghadap kiblat. Pembahasan tentang menghadap kiblat. Dalam kitab karya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau membahas tentang istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Terkait masalah kiblat ini, sebelum kita bacakan dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, perlu diketahui bahwasanya di awal Islam, sebelum kiblat kita ini menghadap ke Ka'bah, Rasulullah selama di Mekah solatnya menghadap Baitul Maqdis. 13 tahun di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Baru di tahun kedua Hijriah, selama 17 bulan ketika beliau sudah hijrah di Madinah, selama 17 bulan 1 tahun 5 bulan, baru kemudian perintah untuk menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Nabi SAW sangat senang, cinta sekali kalau solat menghadap kiblat ke Ka'bah. Masih di Mekah saja 13 tahun beliau solat, ya, karena memang beliau waktu di Mekah beliau solat juga, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Karena dia cinta kepada Baitullah, Ka'bah, walaupun dia menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, karena cintanya kepada Ka'bah, maka dia solat itu dia berada di posisi sofa, di samping sofa. Dia menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Kalau dia di posisi sofa, kalau kita umroh haji, posisi dari sofa menghadap ke Ka'bah itu sekaligus menghadap ke Syam, menghadap ke Palestina. Jadi beliau kalau di Mekah solatnya begitu, dia pasti dari arah sofa, dari sa'i, itu tempat sa'i. Dia dari arah situ baru menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis, digabung sekaligus. Karena dia cinta dengan Ka'bah, Baitullah, selama 13 tahun di sana. Dan ketika perintah hijrah ke Madinah, beliau sudah tidak bisa lagi menghadap dua kiblat ini. Karena kalau dia sudah di posisi Madinah, dia kan perintahnya itu harus menghadap Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis otomatis membelakangi Ka'bah. Sudah nggak bisa lagi. Paham ya? Jadi kalau menghadap ke Baitul Maqdis nggak akan bisa menghadap Ka'bah, karena dia
arah berlawanan. Menghadap ke Baitul Maqdis pasti membelakangi Ka'bah. Maka selama itu 17 bulan itu beliau berdoa terus supaya dipalingkan, dirubah kiblatnya sampai ke Ka'bah. Barulah turun karena selama beliau berdoa itu beliau lihat-lihat, beliau tunggu kiblat bisa dirubah, tunggu wahyu. Belum bisa berubah. Pokoknya dia selama itu harus ke Baitul Maqdis 17 bulan ini. Nunggu-nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turunlah firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Ya. Dan tatkala kami melihat engkau sudah melihat ke atas kanan kiri arah taqallub wajhika fis sama, engkau lihat-lihat ke langit, kapan arah kiblat ini dirubah? Falan walliyannaka qiblatan tardaha, dan kami akan sungguh akan memenuhi doamu, permintaanmu untuk memalingkan, merubah Ka'bah, merubah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang rubahlah arah kiblatmu syatral masjidil haram, karena posisi saat itu beliau menghadap Baitul Maqdis, maka sekarang langsung rubah, putar dari yang depan, jadi dia rubah, set, langsung menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka menghadaplah ke Baitul Maqdis, ke syatr Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Ya. Ayat ini langsung ketika turun, saat itu Nabi SAW sedang waktu itu sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat asar. Yang jelas Nabi sholat subuh. Lalu kemudian turun apa? Perintah untuk merubah kiblat. Turun untuk merubah kiblat. Lalu kemudian Nabi SAW langsung merubah kiblat, arahnya diputar. Arahnya langsung diputar. Lagi sholat, turun perintah, langsung putar wajah, arah. Awalnya menghadap Baitul Maqdis, langsung dirubah. That's. Ya. Kalau dirubah, antum posisi imam di sini kan? Gimana jadinya? Jadi nanti sholatnya menghadap ke sana, imamnya di belakang. Apakah yang seperti ini boleh? Boleh. Karena ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah seperti ini. Memang Allah yang nyuruh balik arah dan sholatnya menghadap seperti itu. Iya. Nanti setelah itu baru kemudian, ya memang karena perintahnya lagi di dalam, lagi sholat nih, jadi otomatis harus rubah arah. Ini perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, segera rubah. Baik, ini tentang sedikit pembahasan kiblat, ya, sejarah singkat tentang kiblat. Dari awalnya Baitul Maqdis, kemudian dirubah menjadi ke Baitullah Al-Haram, Mekah, Ka'bah. Dan ketika dibilang syatral Masjidil Haram, itu maksudnya Ka'bah, menghadap Ka'bah. Makanya kalau orang di Mekah dia sholat tidak menghadap Ka'bah, tidak sah sholatnya. Ya, di depan dia ini Ka'bah, lalu kemudian misalnya dia mau iseng, mau cari sensasi, dia mau belok sedikit, tidak sah sholatnya. Nah, baik, kita dengarkan Imam Syafi'i
menjelaskan kepada kita tentang menghadap kiblat. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang sebagai tanda arah, penunjuk arah, litahtadu, agar kalian bisa mendapatkan bimbingan, bisa mengarah ke timur, ke barat dengan nujum, dengan bintang, matahari dan bulan fi dhulumatil barri wal bahr, ketika kalian lagi dalam kegelapan di darat maupun di laut. Kalau dengan menggunakan bintang, bulan sekaligus matahari, kalian akan mendapatkan petunjuk, artinya akan terarahkan kalau pakai arah bintang, bulan dan matahari. Karena cuman itu arah penunjuk arahnya. Di zaman Nabi tidak ada kompas, ya. Bayangkan coba, kalau di Mekah kan Nabi tahu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, ini menghadapnya Baitul Maqdis. Tapi kalau ketika di Madinah, beliau ketika sudah di Madinah, kira-kira itu mau ngepas langsung ke Madinah itu gimana caranya? Ya, Nabi dapat wahyu langsung menghadap balik arahnya langsung berapa? 90 derajat? Ya? 90 ya? Atau 180? Kalau 180 nanti balik lagi ke tempat awal. 90 derajat kan? Hah? 100? Dari menghadap kayak gini terus putar ke belakang itu 180. Iya, 180 derajat, bukan 90, bukan. Oh, setengah, ya. Benar. Jadi arahnya itu full 180 derajat. Ya, petunjuknya cuman kayak gitu, nggak pakai kompas, tapi tepat sampai sekarang arah kiblatnya nggak dirubah-rubah itu. Ya, walaupun sekarang sudah ada kompas, ketika diukur tidak salah. Ya, karena Nabi tidak pakai ukur-ukur gini, wahyu langsung ada posisi begitu. Kalau kita sekarang harus pakai kompas. Ya. Baik. Dalam surat Al-An'am ayat 98. Lalu kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, bintang, matahari dan bulan, kemudian wa bin najmi, demikian juga bintang-bintang. Dengannya mereka orang-orang bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan arah. Jadi kalau kita kan bukan nabi, nggak dapat wahyu. Kalau kita pakai petunjuk arah bintang, bulan, matahari, itu saja. Itu kalau memang di tempat yang tidak ada alat sama sekali. Dan sekarang kita sudah pakai alat kompas yang arahnya insya Allah sudah diukur, sudah dipaskan, tidak ada yang salah. Iya. Kemudian untuk Nabi SAW, gimana caranya Nabi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qala li nabiyhi, adapun Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, maka palingkanlah, arahkanlah arahmu kepada syatral masjidil haram, yaitu kiblat Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah, hadapkanlah wajah kalian ke Baitullah Ka'bah. Ya. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini kalau yang tadi ini surat Al-Baqarah ya, ayat 15. Ayat 150 kok 115. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita tentang arah kiblat dan sudah diperintahkan kepada nabinya, maka kita harus mengarah kepada Baitullah Ka'bah. Dan kalau seandainya dalam posisi darurat, nanti akan kita dengarkan Imam Syafi'i, kondisi-kondisi seseorang misalnya sholat dan dia tidak tahu arah kiblat seperti apa, dan dia baru sadar setelah selesai sholat. Gimana hukum sholat orang tersebut? Ya, kondisi orang yang sholat tidak tahu arah kiblat, setelah sholat dia baru sadar kiblatnya, oh arahnya berapa derajat miring misalnya. Maka seperti apa hukum sholat orang seperti ini? Nanti akan kita dengarkan penjelasan Imam Syafi'i. Fanasaballahu azza wa jalla lahumul baita wal masjida fakanu idza ra'au fa'alaihim istiqbalul baiti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi mereka orang-orang muslim, orang-orang beriman, untuk menghadap ke Baitullah Masjidil Haram, Baitullah Ka'bah maksudnya. Fakanu idza ra'au, maka apabila mereka melihat Baitullah ini, maka mereka wajib untuk menghadap ke Baitullah Ka'bah, langsung menghadap ke Baitullah Ka'bah. Ini wajib. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilahu wan nasu ma'ahu haulahu min kulli jihatin wa dallahum bil alamat allati khalaqa lahum wal uqul allati rakkaba fihim ala qasdil baitil haram wa qasdil masjidil haram. Maka kemudian oleh karenanya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap kiblat, dan demikian juga manusia yang mengikuti beliau, yaitu para sahabat saat itu juga menghadap kiblat, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seluruh manusia dari segala penjuru hendaklah mereka menghadap kiblat. Wadallahum bil alamat, dan juga karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada mereka, kepada manusia, dengan tanda-tanda penunjuk arah, bintang, bulan, matahari. Ini sebagai penunjuk arah. Wadallahum bil alamati allati khalaqa lahum wal uqul, demikian juga akalnya manusia yang sudah Allah ciptakan untuk mereka, sehingga mereka bisa melihat di sini arah kiblat atau ke sini arah kiblat untuk menghadap Baitullah wa qasdil baitil haram wa huwa qasdul baitil haram wa qasdil masjidil haram wa huwa qasdil baitil haram. Yang dimaksud dengan menghadap ke Masjidil Haram yaitu artinya Baitul Haram, Al-Bait Al-Haram, yaitu rumah Allah Ka'bah maksudnya. Fal fardu ala kulli musallin faridah, maka yang diwajibkan bagi setiap musalli, setiap yang salat, tidak boleh tidak, dia harus menghadap kiblat. Au nafilah, ketika dia salat yang wajib maupun salat yang sunnah, dia menghadap kiblat wajib. Au ala janazah, atau misalnya dia salat jenazah, au sajidan lisyukr, atau dia sujud syukur, au sujudu Quran, atau sujud tilawah, au yataharra istiqbal al-baiti, dan demikian juga ketika misalnya dia membaca, dia beribadah lalu kemudian dia berusaha menghadap kiblat, misalnya berzikir, misalnya berdoa, misalnya baca Quran, dia juga menghadap kiblat. Illa fi halaini arkhasallahu ta'ala fihima, kecuali pada dua keadaan yang tidak dianjurkan untuk menghadap kiblat. Nanti akan disebutkan sa'adzkuruhuma insyaallah ta'ala. Nanti saya akan sebutkan setelah ini. Bab yang berikutnya, bab kaifa istiqbalul bait, bagaimana menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblat atau bagaimana menghadap Baitullah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, wastiqbalul bait wajhan, menghadap kiblat ada dua sisi, ada dua arah. Fakullun man kana yaqdiru ala ru'yatil baiti mimman bi Makkah fi masjidiha. Yang pertama, setiap orang yang berada di Makkah, maka dia menghadap ke Ka'bah. Ala ru'yatil bait, dia melihat Baitullah. Ini kondisi orang yang pertama.
Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang melihat Ka'bah, ya, au manzilin minha au sahlin au jabal, atau dia di rumah atau dia di gunung tapi dia melihat Ka'bah, di rumahnya atau di gunung tapi dia melihat Ka'bah. Fala tujzi'uhu salatun hatta yusiba istiqbalal bait, maka tidak boleh dia, solatnya tidak sah kecuali kalau dia menghadap kiblat, kecuali dia menghadap Baitullah. Solatnya tidak sah jika dia di Ka'bah, jika dia di Mekah, dia melihat Baitullah, atau dia di rumah, atau dia di gunung, atau di mana saja dalam posisi dia lihat Baitullah, dia tidak menghadap, maka solatnya tidak sah. Li'annahu yudriku shawaba istiqbalihi bimu'ayanatihi, karena dia dengan matanya sendiri dia melihat Ka'bah, sehingga tidak boleh dia menghadap ke arah yang lain, dia harus menghadap ini. Ini kondisi yang pertama. Wa in kana a'ma, kondisi yang kedua kalau dia buta. Ya, kalau tadi ini dia bisa melihat. Yang kedua adalah dia buta. Wa in kana a'ma wasi'ahu an yastaqbila bihi ghairuhu al-baita wa lam yakun lahu an yusalliya wa huwa la yara al-bait bi ghairi an yastaqbilahu bihi ghairuhu, fa in kana fi halin la yajidu ahadan yastaqbiluhu bihi shalla wa a'ada as-shalah. Dia buta dan dia mampu menggunakan seseorang untuk mengarahkan dia ke kiblat. Dia buta, tidak bisa lihat, tapi dia mampu menggunakan seseorang untuk menentukan kiblatnya atau arahnya. Walam yakun lahu an yusalli wa huwa la yaral bait. Ya. Dan walam yakun lahu an yusalliya wa huwa la yaral bait bi ghairi an yastaqbilahu bihi ghairuh. Sementara ketika dia sholat, dia tidak menggunakan orang tersebut, padahal dia mampu untuk menggunakan orang tersebut, bisa mengarahkan ke Ka'bah atau Baitullah, ke kiblat, tapi dia sholat tidak menggunakan orang tersebut. Ya. Fa in kana fi halin la yajidu ahadan yastaqbiluhu bihi shalla, dan oleh karenanya pada sesungguhnya kalau pada kondisi seperti ini dia tidak menemukan seseorang sama sekali untuk menghadap kiblat ketika dia sholat, dia tidak menggunakan bantuan orang lain untuk menghadapkan dia ke kiblat, ke Baitullah, kemudian dia sholat, wa a'ada shalah, maka dia mengulang sholatnya. Padahal kan tadi dia mampu, kan sebenarnya dia mampu untuk menggunakan seseorang mengarahkan dia ke kiblat, tapi dia tidak pakai orang untuk menghadapkan dia ke kiblat, maka ketika dia sholat, sholatnya harus diulang lagi, tidak sah. Li'annahu ala ghairi ilmin min annahu asaba istiqbal al-qiblah, karena orang tersebut, ya, orang tersebut yang buta ini dia tidak tahu ini sudah mengarah kiblat atau tidak. Dia tidak tahu. Ini orang ini yang tidak buta ini dipakai atau tidak dipakai. Ya, seharusnya dia pakai, sehingga ketika dia sholat kan dia tidak tahu arah kiblat gimana ini. Dia pasti tidak tahu arah kiblat gimana. Li'annahu ala ghairi ilmin min annahu asaba istiqbalil qiblah idza ghaba anhu bid-dalail allati ja'alaha Allah minan nujum wasyams wal qamar wal jibal wal riyah wa ghairiha mimma yastadillu bihi ahlul khibrati ala tawajjuh ilal bait. Karena orang yang buta ini dia tidak tahu sama sekali, dia tidak tahu arah kiblat yang sebenarnya, sehingga dia juga tidak tahu petunjuk-petunjuk arah seperti bintang, bulan, matahari, gunung, dan juga angin. Ya, kalau mungkin dengan angin, oh ini angin barat atau angin timur kah, ya, sehingga dia bisa merasa, dia bisa tahu ini arah kiblat di mana. Ya. Kemudian wa in kana basiran wa shalla fi dhulmatin, apabila dia ini orang melihat, ini diulang lagi, beliau mengulangi membahas tentang orang yang bisa melihat. Wa in kana basiran wa shalla fi dhulmatin wajtahada fi istiqbalil qibla fa'alima annahu akhta'a istiqbalaha
lam yujizhu illa an yu'ida shalah. Demikian juga orang yang bisa melihat namun dia solat di kegelapan malam, gelap gulita, tidak terlihat bulan, tidak ada bintang-bintang, gelap sekali. Dia solat dalam kondisi gelap seperti ini, tidak ada sama sekali bintang atau bulan, dan dia berijtihad, berupaya, maksudnya dia berijtihad sendiri. Wah, kira-kira ini sebegini nih kiblatnya. Fa'alima annahu akhta, dan dia tahu setelah itu dia tahu dia salah, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah illa an yu'ida shalah, kecuali kalau dia ulang lagi solatnya. Ya, ini padahal kita sudah berijtihad loh ini, ya, dalam kegelapan malam. Kalau dia tahu dia salah arah kiblatnya. Nih setelah ini dia tahu salah arah kiblatnya. Berarti setelah itu dia ulang solatnya. Artinya ini sudah selesai solat. Baru setelah itu beberapa saat kemudian antum tahu, maka antum harus mengulang solat. Ini artinya kalau seandainya setelah solat kita memang tidak tahu arah kiblat yang sebenarnya, sudah berjalan seperti itu. Saya tidak tahu nih arah kiblat, bulan bintang tidak ada, nggak kelihatan, gelap nih, arah kiblat tidak tahu di mana ini. Lalu ana solat, setelah ini berijtihad saja, saya ijtihad mau solat, setelah solat masih belum tahu kiblat, maka tidak mengulang solat kalau begini. Itu logikanya. Karena Imam Syafi'i bilang kalau setelah solat dia baru tahu arah kiblat begini, bahwa dia tadi lakukan salah, berarti dia harus mengulang solatnya. Paham ya? Jelas tidak? Nanti jangan tanya-tanya lagi, ya. Sudah pembahasan sejauh tentang bersuci baru tanya lagi, ya. Li'annahu yarji'u min dhannin ila ihatah, karena kondisi yang tadi ketika dia berijtihad dia lakukan dengan persangkaan, tapi ketika dia setelah selesai sholat dia baru tahu, artinya ilmunya sudah jelas, sudah kuat, maka itu artinya kata Imam Syafi'i seperti dia kembali dari persangkaan menuju ilmu, maka dia harus mengikuti yang ilmu, yang punya, yang ada atas dasar ilmu. Tidak boleh pakai kira-kira, prasangka. Wa kadzalika in kana a'ma fastaqbala bihi rajulun al-qiblah. Demikian juga ini untuk orang buta lagi, beliau ulang. Demikian juga kalau dia buta, lalu dia menghadap dia, ada seseorang yang menghadapkan dia kiblat. Thumma alima bi khabari man yathiqu bihi annahu akhta bihi istiqbal al-qiblah a'ada as-salah. Setelah dia arahkan orang ini untuk sholat, ada orang buta sholat, tapi dia dibantu oleh seseorang, ada seseorang mengarahkan, nih gini kiblatnya. Setelah sholat, yang tidak buta ini, dia baru tahu tadi pengarahannya salah, maka statusnya sama, diulang lagi sholatnya. Ya, yang buta tadi ini ulang lagi sholatnya, karena kiblatnya salah. Wa in shalla fi dhulmatin ha'ilatin duna ru'yatil bait fastaqbala al-qibla fi dhulmatin aw istuqbila bihi wa huwa a'ma thumma syakka annahuma qad akhta'a al-ka'bah lam yakun 'alaihima i'adah. Kalau seandainya dua orang yang tidak buta sama yang buta, yang tidak buta dia sholat, dia sholat di kegelapan malam, tidak ada bintang, tidak ada bulan, ya, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Atau seseorang yang buta diarahkan oleh seorang yang tidak buta, yang bisa melihat, yang sehat, tapi dua-dua ini ragu. Kalau yang tadi tidak ragu, ya, dua ini ragu, annahuma qad akhta al-ka'bah. Mereka ragu, apakah kami salah atau tidak? Ragu.
kami salah menghadap kiblat atau tidak. Lam yakun alaihim al-i'adah, tidak wajib mengulang. Kenapa? Kalau yang ini ragu, malah justru tidak wajib mengulang. Kalau ragu kan belum pasti nih. Ini salah, ragu ini antara salah dan benar. Tidak perlu diulang kata Imam Syafi'i. Beda dengan kalau seandainya setelah sholat ente yakin, ente tahu betul, oh tadi kiblatnya salah, itu wajib diulang. Makanya habis sembahyang jangan cari-cari tahu sudah. Ya. Wa huma 'ala as-shawabi idza hila duna ru'yatil baiti hatta ya'lama an qad akhta'a fayu'idani ma'an. Mereka tetap berada di atas kebenaran. Walaupun mereka tadi ini ragu di sini ya. Ragu ini salah atau tidak. Maka kata Imam Syafi'i mereka tidak perlu mengulang sholat dua-duanya ini sampai mereka tahu kalau mereka ini salah, yakin, bukan ragu. Kalau dia yakin, tahu betul, oh tadi ini salah, baru diulang sholatnya. Nah sekarang kayak begini nih, ya. Ini arah masjid kan begini lurus, ya toh? Kita sudah tahu arah kiblat ke sini, ya. Lalu kemudian, misalnya ada yang masih sengaja sholat menghadap begini, oh itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sholat yang sebelumnya gimana Ustaz? Karena sudah puluhan tahun, sholatnya mungkin sudah ribuan kali, ya, maka tidak perlu diganti lagi, tidak perlu diulangi lagi, tobat saja, ya, banyak istighfar insyaallah. Karena memang ini sama dengan status orang yang baru taubat, baru kenal agama, baru tahu sholat, jadi dia baru mulai sholat, ya. وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ لَا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ أَوْ خَارِجًا عَنْ مَكَّةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّ مَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي طَلَبِ صَوَابِ الْكَعْبَةِ بِالدَّلَائِلِ مِنَ النُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجِبَالِ وَمَهَبِّ الرِّيحِ وَكُلِّ مَا فِيهِ عِنْدَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْقِبْلَةِ. Dan barang siapa yang berada di sebuah tempat di Mekah, berada di sebuah tempat di kota Mekah, la yara minhul bait, dia tidak melihat Baitullah, dia tidak melihat Baitullah, au kharijan am Makkah, atau di luar Mekah jauh. Kalau yang tadi ini dua orang ini kita bicara mereka masih di Mekah, ya. Yang tadi ini kita bicara mereka masih di Mekah dan mereka melihat Ka'bah. Yang satu melihat Ka'bah, yang satu dilihatkan oleh seseorang, diarahkan oleh seseorang. Tapi dia ini salah. Baik yang tidak buta maupun yang buta dibimbing orang. Dua-duanya salah. Ini masih di Mekah nih dan masih melihat, masih dekat dengan Baitullah. Maka dua-duanya ini kalau dalam kondisi dia setelah sholat dia yakin ini tadi salah, berarti dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau dia ragu, berarti dia tidak mengulang sholatnya sampai dia tahu kalau dia tadi salah. Sekarang Imam Syafi'i ingin menjelaskan kondisi orang di luar di salah satu tempat di Mekah tapi tidak lihat Ka'bah, tidak lihat Baitullah, atau di luar Mekah yang sudah jelas tidak akan lihat Ka'bah, ya, tidak akan lihat Ka'bah. Gimana sholatnya kalau dia menghadap selain Ka'bah? Apa misalnya dia salah? Fala yahillu lahu an yada'a, maka tidak boleh, tidak halal baginya untuk tidak menghadap Ka'bah. Kullama aradal maktuba, setiap kali dia mau sholat yang wajib, dia harus berusaha an yajtahida fi talabi shawabil Ka'bah. Dia berusaha berijtihad untuk bisa tepat menghadap kiblat, tepat menghadap Ka'bah. Dengan apa? Dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan bulan, dengan gunung, atau mahabbir rih, arah bertiupnya angin, ya, arah bertiupnya angin.
Mungkin orang bertanya, bagaimana saya tadi baca-baca kira-kira menentukan dari arah gunung gimana caranya? Saya baca-baca, saya tidak bisa menemukan gimana caranya menentukan arah kiblat dengan gunung. Ada yang tahu paham ilmu fisika atau biologi sehingga bisa menentukan dengan arah gunung, tahu kiblat di mana? Hah? Mungkin nanti insyaallah kita baca lagi baru tahu gimana caranya menentukan. Imam Syafi'i bilang kita bisa menentukan arah kiblat itu dengan gunung, dari posisi gunung, atau ini mungkin posisinya di atas gunung maksudnya kayaknya, ya, posisinya di atas gunung dan ini masih di daerah Ka'bah, di daerah Mekah. Mungkin itu yang saya perkirakan. Tapi kalau misalnya orang di luar Mekah, ya nggak bisa lah pakai gunung, ya. Ini cuman maksudnya kalau di dekat Ka'bah, Mekah, masih di Mekah, tapi dia posisinya di gunung. Nah, dia bisa pastikan, oh kira-kira ini pas begini, gunung ya. Dia tahu, oh Ka'bah di sana, Masjidil Haram, tapi dari gunung. Nah, itu mungkin seperti itu. Arah angin, nah, mungkin dia tahu arah angin, oh ini angin barat, ini angin timur, ya, kayak begitu. Wa kulli ma fihi indahu dilalatun 'alal qiblah. Jadi seseorang ketika misalnya dia punya petunjuk-petunjuk arah kayak yang tadi itu, dia harus berusaha untuk menghadap Ka'bah. Ya, dengan petunjuk-petunjuk ini. Wa idza kana rijalun kharijuna min Makkah fajtahadu fi talabil qiblah fakhtalafa ijtihaduhum lam yasa' wahidan minhum an yattabi'a ijtihada sahibihi. Dan apabila ada seseorang yang tinggal di luar Mekah, lalu mereka, bukan seseorang atau orang-orang semuanya, mereka tinggal di luar Mekah, lalu mereka berijtihad untuk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, lalu mereka berbeda, berselisih kiblatnya. Ada yang bilang agak begini kanan dikit, ada yang bilang ke kiri dikit, ya, ada yang lurus begini. Maka kata Imam Syafi'i, tidak boleh bagi seseorang mengikuti ijtihad temannya. La yasa' li ahadin an yattabi'a ijtihada sahibihi. Tidak boleh dia mengikuti ijtihad temannya. Wa in ra'ahu a'lama bil ijtihad. Walaupun yang mau mengikuti ini dia melihat orang ini dalam ijtihad selalu diikuti, walaupun dia paling selalu benar kalau berijtihad, tidak boleh ikut ijtihad kalau dalam masalah ini. Artinya apa? Menentukan kiblat ini Baitullah tidak pakai ijtihad, harus dengan ilmu. Tahu betul ini menghadap kiblat, baru. Tapi kalau masing-masing ijtihad dan mereka berbeda, ini kita lagi banyak orang, kita safar nih, lalu di kegelapan malam kita tidak tahu arah kiblat bagaimana, maka kita kalau seandainya berselisih, maka tidak boleh mengikuti ijtihad yang lain, karena ini masih belum jelas. Masalah kiblat ini harus dengan ilmu. Hatta yadulluhu sahibuhu ala alamatin yarahu biha, sampai temannya itu benar-benar menunjukkan ada penunjuk arah, diantaranya bintang atau bulan atau matahari. Hatta yadulluhu sahibu ala alamatin yarahu biha annahu qad akhta'a bi ijtihadihi al-awwal. Ya. Sampai dia tahu bahwa temannya itu benar dengan pakai ijtihad, paket penunjuk arah, dan dia salah sehingga dia mengikuti ijtihad temannya tadi. Nah, itu kalau sudah seperti itu baru dia boleh mengikuti ijtihad temannya. Bi ijtihadil awwali yarji'u ila ma ra'a huwa li nafsihi akhar ila tiba'i ijtihadi ghairihi wa yusalli kullu wahidin minhum ala jihati allati ra'a anna al-qiblata fiha wa la yas'u wahidan minhum an yatamma bi wahidin idza khalafa ijtihadahu. Ya, kalau sudah jelas misalnya ada satu orang teman yang memang dia tahu arah kiblatnya pakai penunjuk arah, maka tidak boleh bagi yang lain untuk meninggalkan atau menolak ijtihad orang ini. Ya, ijtihad orang ini, dia harus wajib mengikuti ijtihad orang itu yang sudah pakai penunjuk arah. Fa idza kana fihim a'ma,
Fa idza kana fihim a'ma lam yas'uhu an yusalliya ila haitsu ra'a an qad asaba al-qiblah. Idza kana fihim a'ma, apabila di luar Mekah dia buta. Ini kalau yang tadi di Mekah sudah kita lewatin. Sekarang di luar Mekah dia buta, tidak boleh baginya dia salat ila haitsu ra'an qad asabal qiblah. Tidak boleh dia salat dengan ijtihadnya dia. Ini dia buta, lalu dia tidak pakai pembantu, dia tidak pakai orang yang membantu dia. Dia pakai ijtihadnya dia. Ini orang buta. Walaupun dia kira-kira ini benar, tidak boleh. Kalau orang buta. Li'annahu la yara syai'an, karena dia tidak melihat sesuatu apapun. Ya. Wa wasi'ahu an yusalli haitsu ra'a lahu ba'duhum. Dan dia boleh salat kalau seandainya teman-temannya atau yang lainnya melihat kiblat tersebut. Fa in ikhtalafu alaihi tabi'a minhum amanahum indahu wa absarahum wa in khalafahu ghairuhu. Kalau seandainya mereka berikhtilaf, mereka berbeda, yang tadi ini banyak orang, tapi dia mengikuti ijtihad salah seorang di antara mereka yang paling dianggap aman oleh orang buta ini. Dia anggap misalnya ada salah seorang di antara kita di sini yang paling aman pendapatnya dia. Dia misalnya tidak biasa berbohong, ya, selalu hati-hati. Maka dia lebih percaya sama yang itu, maka dia mengikuti ijtihadnya ini. Walaupun dia orang ini menyelisihi yang lain. Walaupun yang lain menyelisihi dia atau dia menyelisihi yang lain. Karena dia merasa bahwa orang ini lebih tepat ijtihadnya, lebih aman, maka dia ikuti ijtihadnya ini. Fa in shalla al-a'ma bi ra'yi nafsihi aw munfaridan kana fi safari wahdahu aw huwa wa ghairuhu kanat alaihi i'adah kulli ma shalla bi ra'yihi nafsihi li'annahu la ra'ya lahu. Oleh karenanya kalau seandainya dia sholat sendirian, orang buta tadi dia sholat sendiri, apalagi dia safar, tidak ada orang yang menunjuki dia, maka dia harus mengulang sholatnya karena pendapat dia atau ijtihad dia tidak boleh dipakai, karena dia memang tidak melihat sama sekali, dia tidak lihat sesuatu apapun. Wa kullu man dallahu 'ala al-qiblah min rajulin aw imra'atin aw 'abdin minal muslimin wa kana basiran wasi'ahu an yaqbala qawlahu idza kana yusaddiquhu wa tasdiquhu an la yara annahu kadhibah. Oleh karenanya kalau seandainya orang buta ini dia bisa menemukan seseorang laki maupun perempuan atau mungkin budak, orang merdeka, siapapun dia, ketika dia percaya perkataan orang tersebut, maka dia wajib mengikuti ijtihadnya orang ini. Ya. Wala yasa'u an yaqbala dilalata musyrik, dan tidak boleh dia mengikuti petunjuk orang musyrik. Kalau orang muslim, selama dia muslim, mau budak, mau perempuan, mau laki-laki, dia percaya, dia ikuti itu, sudah itu modalnya. Kalau orang musyrik tidak, orang non muslim tidak. Wa in ra'a annahu qad saddaqahu, walaupun dia melihat bahwa orang musyrik ini jujur, biasa jujur atau berbicara tidak bohong. Li'annahu laisa fi mawdi'i amanati 'ala al-qiblah, karena orang musyrik itu tidak amanah dalam masalah kiblat. Ya, tidak amanah dalam masalah kiblat. Mana ada dia mau senang orang ibadah nih, ya. Malah dia suruh arah ke, malah balik lagi bahaya. Atau mungkin miring. Nah, qala Syafi'i wa idza atbaqa al-ghaym laylan aw naharan lam yasa' rajulan as-salata illa mujtahidan fi talabil qiblah imma bi jabalin wa imma bi bahr. Kalau seseorang benar-benar mengalami kondisi gelap malam maupun siang hari, lalu dia menginginkan salat, maka dia tidak boleh solat lam yasa' rajulan as-salata,
Tidak boleh orang tersebut solat kecuali dia berijtihad mencari dan terus mencari tentang arah kiblat, baik dengan gunung maupun dengan laut, imma bijabalin wa imma bibahr, baik dengan arah penunjuk arah dari gunung atau dengan laut. Au bimaudhi'in syams in kana yara syu'aan, atau dia menggunakan arah matahari jika dia lihat ada cahaya. Jika dilihat ada cahaya di situ, dia pakai arah itu. Kalau misalnya dia terbit misalnya dari arah sini, ini masih pagi-pagi, lalu kelihatan misalnya dari sini ada cahaya, berarti ini arah timur, di sana barat. Ya, misalnya masih pagi-pagi lalu kemudian ada cahaya di bawah sini, berarti dia perkirakan di sini adalah timur, di belakang sini adalah barat. Au qamarin in kana yara lahu nuran, atau mata bulan apabila dia melihat ada nur. Ada apa? Nur, cahaya bulan. Au maudhi'u najmin, atau mungkin posisi bintang. Dia melihat ada posisi bintang. Au mahabbir rih, atau dari arah tiupnya angin. Au ma asbah hadza min ad-dalail wa ayyu hadza kana idza lam yajid ghairahu ajza'ahu. Dan kalau seandainya dia tidak menemukan sama sekali dari semua ini, dalam kondisi gelap, dia tidak dapat matahari, tidak dapat bulan, bintang, dari gunung, angin, semua tidak ada, maka dia berijtihad semampunya, ya, dia berijtihad semampunya, dan ini cukup, salatnya dikatakan sah. Ya, salatnya dikatakan sah. Fa in ghummiya alaihi kullu hadza falam yakun lahu fihi dilala shalla 'ala al-aghlab 'indahu wa a'ada tilka shalah idza wajada dalalatan. Dan kalau seandainya dia sudah berusaha mencari arah kiblat, baik pakai penunjuk arah matahari semuanya, lalu dia berijtihad, dia sholat, maka dia yakin ini secara ghalib, mayoritas, artinya dhannul ghalib, dia mengira ini sudah paling tepat seperti ini, maka dia sholat seperti itu, sudah mengarah ke situ. Ini kalau sama sekali tidak tahu arah kiblat dari mana, dengan tanda-tanda penunjuk arah pun tidak ada, maka dia sudah berijtihad di situ dan dikatakan sholatnya sah. Sampai kalau seandainya setelah itu, setelah dia sholat dan dia baru sadar, dia baru tahu, oh masih ada waktu sholat nih, dia baru tahu nih sekarang matahari baru muncul atau bulan baru kelihatan, maka dia mengulang sholat lagi, ya, dia ulang sholat. Wa hakadha in kana a'ma munfarida. Demikian juga kalau orang buta lagi sendiri. Orang buta lagi sendiri, tidak ada siapa-siapa, sudah ijtihad, ya, dia berijtihad di situ. Namun setelah sholat pun tidak ada orang sama sekali, sudah sholatnya begitu saja. Kalau yang tadi dia berijtihad, lalu dia mungkin masih masih ada, dia masih yakin ada orang yang bisa membantu dia, ya. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan sendiri dan tidak ada orang sama sekali yang menunjukinya, maka dia harus mengulang dia tidak mengulang sholatnya. Au mahbusan fi zulmah, atau dia sedang terjebak di dalam suatu kegelapan, mungkin di dalam goa, ya, lalu tidak bisa keluar sama sekali, di dalam goa tidak keluar sama sekali, sama kayak 3 orang Bani Israel yang dulu pernah terjebak di dalam goa. Ya, kalau seandainya berjam-jam di situ, atau mungkin 1 hari atau berhari-hari di situ, gak bisa keluar, ini arah kiblat dari mana, dan mungkin tadi dia tidak tahu ini posisi gua bagaimana, dia menghadap kiblat kah, dia menghadap ini kah, dia tidak tahu, maka dia berusaha dengan ijtihadnya dia
insyaallah salatnya dikatakan sah. Au dakhala fi halin la yara fiha dalalatan shalla 'ala al-aghlab 'indahu wa kanat 'alaihi al-i'ada wa la tuzi'u salatun illa bidalalatin 'ala waqtin wa qiblatin min nafsihi au ghairihi in kana la yasilu ila ru'yatid dilalah. Jadi seperti inilah kalau seandainya kondisi dia sama sekali tidak melihat kiblat dan tidak ada penunjuk-penunjuk arah sama sekali, maka dia solat secara golib saja. Dia seyakin-yakinnya, ya insyaallah solatnya sah. Wa kanat alaihi al-ilada, kalau seandainya setelah itu dia baru tahu, maka dia wajib mengulang solat tersebut dan solat tersebut tidak sah, ya, karena dia sudah mengetahui kiblat yang sebenarnya. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang kiblat dan bagaimana menghadap kiblat. Apakah dengan penunjuk-penunjuk arah ataukah cukup dengan ijtihad saja? Kesimpulannya, kalau kita dalam kegelapan tidak ada cahaya sama sekali, maka kita berijtihad semampu kita, insyaallah salatnya sah kalau memang tidak ada yang tidak ada penunjuk arah yang bisa kita pakai untuk mengarahkan kita ke kiblat. Ya. Baik, barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.